mengalami masa-masa mengerikan dalam sejarah suatu bangsa, kita akan menyajikan ke kalian fakta-fakta pembuangan bangsa Israel mulai dari zaman Daniel sampai zaman Nazi Jerman dan akhirnya Israel merdeka. Kalian ingat zaman Raja Daud berkuasa? Raja Daud mampu menyatukan kerajaan Yehuda dan Israel di bawah tampuk pemerintahannya, dan kejayaan itu berlangsung sampai dengan Raja Salomo. Namun sayang, karena kebejatan para penerusnya di hadapan Tuhan, kedua kerajaan itu tidak terus bersatu. Di tahun 750 sebelum Masehi, kerajaan Raja Israel Salomo berakhir. Kerajaan terpecah menjadi Israel di bagian utara dan Yehuda di bagian selatan. 722 sebelum Masehi, Israel utara dihancurkan Asyur. Pada saat itu, Babel masih Asyur. Kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Yosia dan meninggal pada tahun 600 sebelum Masehi. Raja Yosia ini mempunyai 3 orang anak, yaitu Elyakim, yang akhirnya berganti nama jadi Yoyakim, Yoahas, dan Zedekiah. Namun, pada usia 39 tahun, Yosia meninggal dalam pertempuran dengan Mesir. Segera setelah penguburan Raja Yosia di Yerusalem, maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, kemudian mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya sekitar tahun 609 sebelum Masehi. Kenapa bukan Yoyakim yang lebih tua atau anak sulung Yosia yang menjadi raja, namun malah Yoahas? Di Yerusalem pada saat itu tampaknya terdapat 2 partai yang saling berlawanan, yaitu pro-Mesir dan pro-Asyur. Sehingga terdapat perbedaan calon raja dari 2 kubu itu, yaitu Yoahas pro-Asyur dan Yoyakim pro-Mesir. Sayangnya, Yoahas sangat berlawanan dengan ayahnya. Ditulis bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia meniadakan sistem pemerintahan teokratis yang telah dibangun oleh Yosia, dan apa yang telah dibangun oleh ayahnya itu dihancurkan oleh Yoahas dalam beberapa bulan saja. Karena Yoahas pro-Asyur, 3 bulan setelah masa pemerintahan Yoahas, Firaun Neko memecat dan menawan Yoahas. Firaun Neko mengurung dia di Riblah, di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lalu Firaun Neko mengangkat kakaknya, Elyakim atau Yoyakim, menjadi Raja Yehuda yang membebani bangsa Yehuda untuk membayar upeti. Yoahas ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir, kemudian mati di sana. Di tahun keempat pemerintahan Yoyakim, di sekitar 609 sampai 598 sebelum Masehi, Yerusalem diserang oleh Nebukadnezar II. Tahun 605 sebelum Masehi, disinilah dimulainya pembuangan pertama, yaitu orang-orang pintar dan terpandang termasuk Daniel dan teman-temannya. Yoyakim mati dan digantikan oleh anaknya Yoyakin. Namun, pengepungan Yerusalem terus terjadi. Sayangnya, pemerintahan Yoyakim hanya berlangsung selama 3 bulan 10 hari. Di tanggal 16 Maret 597 sebelum Masehi, terjadi pembuangan kedua besar-besaran, termasuk di dalamnya adalah Raja Yoyakin dan keluarganya. Termasuk Nabi Yehezkiel juga ada dalam pembuangan ini. 597 sebelum Masehi, Zedekiah diangkat menjadi Raja Yehuda oleh Raja Nebukadnezar II. Zedekiah, yang artinya kebenaran Tuhan, adalah Raja Kerajaan Yehuda yang terakhir, 597 sampai 586 sebelum Masehi. Ia putra bungsu Yosia dan dinobatkan oleh Nebukadnezar ketika keponakan laki-lakinya, Yoyakin, diturunkan dari tahta dan dibawa ke Babel bersama putra-putra terbaik kerajaan Yehuda. Baik Nabi Yeremia maupun Yehezkiel tampaknya memandang Yoyakin sebagai Raja Yehuda terakhir yang sah. Namun Raja Zedekiah mengadakan pemberontakan kepada Babel, bahkan meminta bantuan dari Firaun Mesir, dan akibat dari pemberontakan tersebut terjadi pengepungan lagi oleh negara Kastim dan Bait Allah dihancurkan rata dengan tanah. Sekitar bulan Juli atau Agustus 586 sebelum Masehi, Raja beserta keluarganya serta rakyat Israel diangkut lagi ke pembuangan ke tanah Babel. Inilah pembuangan ketiga. Jarak antara Israel dan Babel sekitar 800 km. Beberapa puluh tahun berlalu, bangsa Israel ada dalam pembuangan di tanah Babel. Sementara itu, nun jauh di sana, kerajaan Persia mempunyai raja baru yang kuat dan luar biasa berkarisma sebelum Masehi bernama Kores atau disebut juga Cyrus. Kores atau Kurus, nama Persianya, dalam bahasa Inggris Cyrus, dilahirkan sekitar tahun 576 sebelum Masehi di provinsi Persis, kini dikenal sebagai Fars, di barat daya Iran. Daerah ini saat itu merupakan provinsi kerajaan Media. Kores berasal dari keturunan penguasa lokal yang merupakan bawahan Raja Media. Menurut suatu legenda, Kores sendiri sebetulnya adalah cucu dari Raja Media yang dibuang karena ramalan buruk kelahirannya akan menghancurkan Media. Si bayi Kores ini disembunyikan oleh salah seorang pengawalnya, Harpagus, dan kemudian dibesarkan. Seperti ramalan yang ada, ternyata terbukti akhirnya setelah dewasa, Kores menjadi Raja Persia Media.
Pada malam tanggal 5 Oktober 539 sebelum Masehi, kalender Gregorius atau tanggal 11 Oktober kalender Julius, Raja Belshazzar menyelenggarakan pesta besar bagi 1000 pembesarnya seperti yang diceritakan pasal 5 dalam kitab Daniel. Daniel 5 ayat 1. Babylon pada waktu itu terancam oleh pengepungan tentara Kores dari Persia dan sekutunya dan Darius dari Media. Raja Belshazzar dalam pesta itu bertindak kurang ajar dan menentang Tuhan semesta alam dengan memerintahkan agar perkakas bait Allah dikeluarkan dari tempat penyimpanannya dan digunakan dalam pesta tersebut. Seketika muncul tangan yang menulis di dinding. Daniel dipanggil untuk mengartikan artinya. Malam itu juga Raja Belshazzar terbunuh. Imperium Neo-Babilonia berakhir sudah. Tentara Persia Media di bawah kepemimpinan Darius merebut kota tanpa harus bertempur. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Babel jatuh ke tangan Persia Media. Memang tidak ada yang abadi. Hampir 70 tahun setelah pembuangan pertama, Babel yang besar itu bisa kalah dan direbut oleh kerajaan Persia Media. Tahun 537 sebelum Masehi, mulai terjadi pemulangan bangsa Israel. Kores yang Agung atau Sirus II meninggal tahun 530 sebelum Masehi dan digantikan oleh anaknya Kambises II. Namun usianya tidak panjang. Raja Kambises II meninggal di tahun 522 sebelum Masehi tanpa punya anak dan digantikan oleh saudaranya Raja Bardia. Sejarah mencatat akhirnya Bardia meninggal tanpa diketahui sebabnya, meskipun ada sumber sejarah yang mengatakan bahwa Bardia dibunuh oleh 6 orang termasuk Darius. Selanjutnya, Kekaisaran Persia dan Media bersatu di bawah Darius I atau Darius yang Agung. Orang-orang Israel mulai dipulangkan kembali ke Yerusalem sejak pemerintahan Raja Kores atau Sirus II dan dilanjutkan sampai dengan masa Raja Artasasta atau sejak tahun 537 sampai 444 sebelum Masehi. Sejarah tidak berhenti, kerajaan tidak ada yang abadi. Kerajaan Persia Media runtuh di tahun 330 sebelum Masehi dan dilanjutkan dengan Kekaisaran Alexander the Great yang ternyata sudah ada dalam nubuatan di Alkitab. Bagaimana dengan nasib Israel setelah kembali dari pembuangan? Pembangunan Bait Suci kedua selesai di bawah kepemimpinan 4 nabi terakhir orang Yahudi, yaitu Ezra, Hagai, Zakaria, dan Maleaki dengan persetujuan dan pembiayaan Kekaisaran Persia. Berdasarkan catatan Alkitab, setelah kembali dari pembuangan di Babel di bawah pimpinan Zerubabel, pengaturan segera dilakukan untuk menata kembali provinsi Yehuda yang ditinggalkan kosong setelah runtuhnya kerajaan Yehuda 70 tahun sebelumnya. Rombongan jemaah terdiri dari 42.360 orang setelah menyelesaikan perjalanan panjang dan suram selama sekitar 4 bulan dari tepi sungai Efrat ke Yerusalem. Tugas pertama adalah membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh dan selanjutnya Bait Allah. Konstruksi bait baru dimulai tahun 535 sebelum Masehi. Pembangunannya selesai pada 12 Maret 515 sebelum Masehi. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Ezra, pembangunan kembali bait itu disusun oleh Kores yang Agung dan disahkan oleh Darius yang Agung. Kitab Nehemia mengungkapkan kehidupan bangsa Israel setelah bebas dari Babel menuju ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Di bawah pimpinan Nehemia, bangsa Israel berhasil membangun kembali tata agama dan politik, membangun tembok yang mengelilingi Yerusalem, dan mengadakan upacara pembaruan perjanjian antara umat Israel dan Allah Israel. Bukan hanya itu saja, Raja Kores yang Agung juga memberikan dana untuk membangun kembali Bait Suci di Yerusalem. Kepulangan kembali dan perbaikan ini dilaksanakan secara bertahap, saling terjalin dan terarah. Bait Suci berdiri di tengah-tengah kota Yerusalem dan di sekitarnya dikelilingi oleh tembok kota Yerusalem. Jadi, Nabi Nehemia mendapat tugas membangun tembok Yerusalem. Nabi Ezra, Hagai, dan beberapa yang lain yang adalah nabi, imam, dan ahli Taurat yang ikut dalam rombongan kedua yang pulang dari pembuangan lebih banyak mengurusi pembangunan Bait Suci kedua. Saat masa kembalinya bangsa Israel ke tanah Kanaan atau Yerusalem, Daniel mendapatkan wahyu Tuhan tentang masa depan kekaisaran di dunia. Oleh sebab itu, aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya, 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua, dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Penglihatan ini disebutkan terjadi pada tahun ketiga pemerintahan Kores atau Cyrus the Great, Raja Persia. Disebutkan pada Daniel 11 ayat 2 bahwa 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia.
Dari sejarah, kita mengetahui penerus pemerintahan Cyrus atau Kores adalah Kambises, anak dari Cyrus the Great, yang meninggal pada saat berusaha memadamkan pemberontakan, kemudian Bardia, dan yang ketiga adalah Darius I atau Darius Hystaspes. Yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Setelah Darius Hystaspes, raja keempat setelah Cyrus atau Kores adalah Xerxes I atau Xerxes the Great. Xerxes I berusaha menguasai kerajaan Yunani, di mana pada awalnya dia berhasil menang pada pertempuran yang terkenal dengan nama Battle of Thermopylae, di mana 300 pejuang Spartan pemberani yang dipimpin oleh Raja Leonidas secara mengejutkan berhasil menahan serangan invasi pasukan Persia, namun akhirnya dikalahkan oleh karena pengkhianatan yang dilakukan Ephialtes yang menunjukkan jalan masuk alternatif kepada tentara Xerxes. Tetapi Xerxes akhirnya menderita kekalahan besar pada pertempuran Salamis pada tahun 480 sebelum Masehi, dan tentara Persia akhirnya kembali ke negerinya sendiri. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendaknya. Seorang raja yang gagah perkasa akan muncul. Raja perkasa itu tak lain adalah Alexander Agung, raja kerajaan Yunani yang menginvasi kerajaan Persia, membunuh Bessus atau Artaxerxes V, raja Persia, dan menguasai Persia pada tahun 330 sebelum Masehi. Dari zaman Xerxes I sampai kepada tampilnya raja gagah perkasa, yakni Alexander Agung. Kerajaan Persia dipimpin oleh kurang lebih 9 raja. Pada penglihatan ini, kita lihat bahwa terjadi kekosongan nubuat yang cukup lama, yakni dari tahun berakhirnya pemerintahan Xerxes I sampai pada berakhirnya pemerintahan Artaxerxes V, yakni dari tahun 465 sebelum Masehi sampai 329 sebelum Masehi. Perlu diketahui bahwa Alexander the Great yang adalah seorang Yunani ini berumur 20 tahun saat dia menjadi raja dan meninggal di usia 32 tahun. Usia yang singkat tapi bisa menjadikannya raja yang agung karena ekspansi dan menguasai imperium yang besar, yaitu Persia, Media, Mesir, bahkan sampai India di antara tahun 336 sampai 323 sebelum Masehi sesuai nubuatan kitab Daniel 8 dan 11. Bisa dibilang, akhirnya di tahun 331 sebelum Masehi, Persia jatuh. Akibatnya, Kekaisaran Yunani menguasai Israel. Pada tahun 320 sebelum Masehi, Yunani pecah menjadi 4 kerajaan. Ptolemaios, Suriah Selatan, Mesir, Israel; Seleukos, Suriah Utara, Mesopotamia; Asia Kecil atau Turki; dan Kassandros atau Makedonia. Bagi orang Israel, inilah masa The Silent Age, yaitu berakhirnya masa perjanjian lama dan sebelum masa perjanjian baru, yaitu zaman Yesus Kristus. Jarak antara perjanjian lama ke perjanjian baru adalah 380 tahun. Namun akhirnya Kekaisaran Yunani runtuh dan di tahun 63 sebelum Masehi, Romawi menjadi penakluk dunia dan Herodes Agung berkuasa sampai tahun 4 sebelum Masehi. Digantikan oleh anaknya Herodes Antipas di tahun 4 sebelum Masehi. Di tahun itu Yesus lahir. Israel dikuasai oleh kerajaan Romawi selama beberapa ratus tahun. Meskipun begitu, pihak Romawi tetap mengizinkan bangsa Yahudi tetap melaksanakan ibadah dan hukum Taurat dipelihara dengan baik oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ada pemberontakan oleh orang Israel namun dapat dipadamkan oleh Roma. Di Israel sendiri pernah ada 13 gubernur yang memerintah. Salah satu yang terkenal adalah Pontius Pilatus yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Gubernur yang terakhir bernama Gessius Florus pada masa pemerintahan 64 sampai 66 Masehi. Gessius Florus ini sangat jahat. Baginya, agama atau iman Yahudi tidak ada artinya apa-apa dan ia seringkali menghina dan mengacungkan iman Yahudi ini. Demikian juga tentara-tentara Roma di bawah Florus ini, mereka seringkali menghina iman Yahudi. Pernah terjadi tentara Roma merobek sebuah kitab Taurat Yahudi di hadapan umum, bahkan menertawakan upacara penyembahan mereka pada masa raya Paskah. Mereka juga mengizinkan orang kafir membuka toko di depan pintu rumah sembahyang Yahudi di Kaisarea sehingga menodai rumah sembahyang mereka. Juga, satu kali pada saat orang Yahudi sedang melaksanakan kebaktian pada hari Sabat, orang kafir itu mempersembahkan seekor burung sebagai korban di samping pintu masuk rumah sembahyang dengan tujuan untuk menghujat rumah sembahyang mereka. Celakanya, ketika masalah-masalah ini diadukan kepada Florus, dia malah menganggap itu bukan masalah dan tidak dihiraukannya. Ini semua membuat orang Yahudi marah bukan kepalang. Kemarahan demi kemarahan tersimpan di hati mereka.
secara tidak langsung telah menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak. Belum lagi ditambah dengan kejahatan dan kebejatan dari Florus sendiri. Akhirnya, beberapa anak muda merencanakan pemberontakan dengan diam-diam dengan cara menyimpan pisau atau golok di balik baju mereka, dan tiap kali bertemu dengan tentara Romawi, mereka akan membunuhnya. Lama-kelamaan, jumlah mereka makin besar dan kelompok ini dikenal dengan kelompok golok atau dalam bahasa Yunaninya, Zelot. Mereka berketetapan untuk mencapai tujuan revolusi ini dengan kekuatan militer, bahkan Partai Zelot menegaskan selain Allah, tak seorang manusia pun yang berhak memerintah mereka. Mereka menuntut pemulihan pemerintahan teokrasi zaman dahulu. Mereka bersumpah akan berjuang melawan kerajaan Roma dengan mempertaruhkan mati hidup mereka. Suatu ketika, tahun 66 Masehi, Florus yang gila harta ini menyerbu masuk ke Yerusalem. Ia bersama pasukannya masuk ke dalam bait Allah dan merampok emas-emas di bait Allah. Mereka sempat dilawan dan dilempar dengan batu oleh rakyat, tapi dengan kekuatan senjata mereka berhasil mengatasi semua itu dan juga berhasil membawa 17 talenta emas. Orang Yahudi yang marah lalu mengolok-olok Florus dengan cara mengedarkan kantong kolekte untuk mengumpulkan koin-koin sebagai persembahan bagi gubernur yang rakus uang itu. Ini membuat Florus tersinggung dan lalu menyerbu massa itu, dan terjadilah kekacauan besar dan banyak orang Yahudi yang terbunuh hari itu. Kaisar Nero yang saat itu berkuasa di Roma tahun 67 sebelum Masehi akhirnya turun tangan dan memerintahkan panglima perangnya yang bernama Vespasianus untuk memadamkan pemberontakan di Yudea. Karena Vespasianus seorang yang berpengalaman, sedikit demi sedikit dia berhasil memadamkan pemberontakan kaum Zelot. Namun sebelum menyerang Yerusalem, ada kabar bahwa Nero wafat dan dia pulang ke Roma. Akhirnya Vespasianus menjadi kaisar Roma dan dia mengutus anaknya yang bernama Titus untuk merebut kembali Yerusalem. Majulah Jenderal Titus dengan pasukannya yang besar. Karena letaknya di pegunungan, penyerangan terhadap kota Yerusalem sukar untuk dilakukan. Oleh karena itu, strateginya adalah melakukan pengepungan kota Yerusalem. Sayangnya, di dalam kota Yerusalem sendiri terjadi pertikaian internal untuk memperebutkan kursi pimpinan Zelot. Saking parahnya pertikaian internal tersebut sampai terjadi huru-hara dan berakibatkan dibakarnya gudang makanan Yerusalem. Akhirnya, kelaparan yang besar melanda penduduk kota Yerusalem, bahkan saking laparnya seorang ibu rela merebus anak bayinya sendiri agar bisa mendapatkan makanan. Banyak penduduk yang saat malam hari diam-diam keluar tembok untuk mencari akar untuk dimakan, namun ketahuan oleh tentara Roma dan disalib menghadap Yerusalem. Setiap malam ada 500 orang yang ditangkap dan disalib. Menurut sejarawan Flavius Josephus, saat itu di kota Yerusalem ada 2 juta orang dan mayat ada di mana-mana akibat pertikaian dan kelaparan di dalam kota. Saat akhirnya setelah 5 bulan pengepungan, tentara Romawi menyerbu masuk Yerusalem. Mereka membunuh 1,1 juta rakyat Yahudi dan membakar habis kota Yerusalem, termasuk mencokel bata demi bata di bait Allah untuk diambil emasnya. Runtuhlah bait Allah kedua seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Kemanakah perginya orang-orang Kristen ketika pemberontakan orang Yahudi itu berlangsung? Sesuai peringatan Kristus, mereka lari ketika melihat Yerusalem dikepung pasukan Romawi. Mereka menolak mengangkat senjata dan melawan orang-orang Romawi. Mereka melarikan diri ke Pella di Transyordania. Setelah bangsa Yahudi serta bait Allah mereka hancur, orang-orang Kristen pun tidak dapat lagi bergantung pada perlindungan terhadap Yudaisme yang pernah diberikan kekaisaran. Karenanya, tidak ada tempat lagi bagi orang-orang Kristen untuk berlindung dari penyiksaan orang-orang Romawi. Saat ini, hanya tembok ratapan yang ada di sisi barat yang merupakan sisa terakhir dari bait Allah yang dihancurkan oleh Titus. Ya, sejak Jenderal Titus kemudian menjadi kaisar menggantikan ayahnya Vespasianus yang menaklukkan Yerusalem dan membasmi orang-orang Yahudi, maka tamatlah riwayat Israel sebagai sebuah bangsa. Orang-orang Yahudi yang tersisa sudah dibuang dan terserak ke berbagai bangsa. Mereka meninggalkan tanah air mereka dan hati yang hancur lebur, terutama karena ingatan mereka akan kota suci Yerusalem. Dalam pengembaraan mereka, air mata sering jatuh ketika mengingat kembali Yerusalem yang dulu dan doa-doa dinaikkan untuk pemulihan Yerusalem. Mereka terbiasa mengutipkan kembali ayat dari kitab Yesaya untuk dinyanyikan. Kali ini kita akan bahas tentang masuknya Islam ke tanah perjanjian oleh penguasaan dari Khalifah Umar bin Khattab. Setelah memulihkan kesatuan kekaisaran dan karena sedang melakukan reformasi besar dalam pemerintahan serta mensponsori konsolidasi masyarakat Kristen, dia sungguh-sungguh sadar akan keterbatasan Roma sebagai sebuah ibu kota.
Roma terlalu jauh dari garis-garis perbatasan dan oleh karena itu jauh pula dari angkatan bersenjata dan dewan kekaisaran. Di tahun 324 Masehi, Kaisar Konstantinus I memindahkan ibu kota Romawi dari Roma ke kota Bizantium yang akhirnya dikenal sebagai kota Konstantinopel. Konstantinopel dibangun selama 6 tahun dan diresmikan pada 11 Mei 330. Konstantinus membagi kota yang diperluas itu seperti Roma menjadi 14 kawasan dan mendandaninya dengan fasilitas-fasilitas layak bagi sebuah metropolis kekaisaran. Di tahun 610, Nabi Muhammad mulai menyebarkan agama Islam. Ada beberapa yang menentang, diantaranya adalah Khalifah Umar yang merupakan anak dari Al-Khattab sehingga dikenal sebagai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya memeluk Islam dan menjadi salah satu pemimpin dalam perluasan imperium Islam di dunia. Umar bin Khattab sangat dikenal dan dihormati di kota Mekah karena seorang ahli strategi perang dan jago bertempur. Sepeninggal Abu Bakar yang merupakan khalifah pertama, dia diangkat menjadi khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi atau Bizantium. Saat itu ada dua negara besar yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmuk yang terjadi di dekat Damaskus pada tahun 636, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar pada pertempuran Qadisiyah tahun 636 di dekat Sungai Efrat. Pada pertempuran itu, jenderal pasukan Islam yakni Sa'ad bin Abi Waqqas mengalahkan pasukan Sasanid dan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal, Rustam Farrukhzad. Pada tahun 610, Kekaisaran Sasania Persia mengalahkan Romawi dan merebut Palestina. Umat Yahudi diberi wewenang untuk mendirikan negara bawahan dan mulai membangun bait suci. Namun, 5 tahun kemudian, Romawi kembali mengalih-alih Palestina dan umat Kristen menghancurkan bait suci yang belum selesai pembangunannya dan menjadikan tempat itu sebagai tempat pembuangan sampah. Pada tahun 637, setelah pengepungan yang lama terhadap Yerusalem, pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut. Umar diberikan kunci untuk memasuki kota oleh pendeta Sopronius dan diundang untuk sholat di dalam gereja Church of the Holy Sepulchre. Umar memilih untuk sholat di tempat lain agar tidak membahayakan gereja tersebut. 55 tahun kemudian, Masjid Umar didirikan di tempat ia sholat. Umar lebih memilih untuk sholat di Masjid Al-Aqsa yang saat itu berupa puing-puing dan memerintahkan pembersihan dan memberi akses pada umat Yahudi ke dalam kompleks tersebut. Masjid Al-Aqsa adalah nama dari keseluruhan kompleks tersebut. Sedangkan Kubah Syakrah atau Dome of Rock adalah salah satu bangunan yang berdiri di kompleks tersebut, tepatnya berada di bagian tengah kompleks. Dome of Rock, arti harafiah, kubah batu, adalah sebuah bangunan persegi 8 berkubah emas yang terletak di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa. Bagi umat Islam, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama dan masjid suci ketiga terbesar setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Bagi umat Kristen, di tempat itu Yesus disalib dan dibangkitkan. Sementara bagi umat Yahudi, kota tua Yerusalem adalah tempat paling suci, situs bekas kerajaan Israel dan kuil-kuil Yahudi. Itu sebabnya kota Yerusalem sampai sekarang menjadi tempat suci bagi ketiga agama tersebut, yaitu Yahudi, Islam, dan Kristen. Perang Salib merupakan salah satu perang paling dikenal sepanjang sejarah. Perang ini tak hanya ditujukan untuk memperebut kota suci Yerusalem, namun secara tersirat dianggap sebagai perang suci antara dua agama besar, yaitu Islam dan Kristen. Terjadinya perang salib antara Timur Islam melawan Barat Kristen disebabkan oleh banyak faktor utama, seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Menurut sastrawan Amin Ma'alov dalam buku sejarahnya The Crusades Through Arab Eyes tahun 2006, pemicu perang salib dimulai nun jauh dari Yerusalem di Asia Tengah. Di sana, orang Turki telah hidup selama ribuan tahun sebagai masyarakat suku nomaden yang ditakuti karena ketangguhannya dalam pertempuran.
Dinasti Abbasiyah memanfaatkan keterampilan orang Turki dalam peperangan dengan merekrut jenderal-jenderal dari Asia Tengah untuk berkhidmat dalam kekuatan militernya sejak awal abad ke-9. Migrasi massal orang Turki segera terjadi begitu suku-suku itu keluar dari Asia Tengah dan masuk ke dunia Islam. Saat bermigrasi, suku-suku Turki masuk Islam dan mendirikan negara bagiannya sendiri di tengah prahara politik abad ke-10. Yang terbesar adalah Kerajaan Seljuk Agung yang didirikan pada 1037 Masehi. Seljuk mendirikan negara Aceh yang membentang dari Suriah ke Asia Tengah. Kala itu, era kekuasaan Abbasiyah tinggal nostalgia, tetapi Seljuk mengambil peran sebagai pelindung kekhalifahan yang masih berkubu di istana mereka di Baghdad. Sebagai Islam Sunni yang teguh, Seljuk bahkan mampu menjadi penyeimbang Fatimiyah dan mencegah ekspansi pada abad ke-11. Tahun 1071 Masehi, Seljuk memenangi pertempuran krusial melawan Bizantium di Anatolia Timur. Peperangan Manzikert membuat Bizantium tidak mampu lagi mempertahankan Anatolia pasca pertempuran itu. Sedikit demi sedikit Seljuk berekspansi ke barat di seluruh Semenanjung, sampai mereka muncul di pantai yang berhadapan dengan Konstantinopel, lalu mengancam masuk ke kota kerajaan dan sekitarnya. Asia Kecil dan seluruh Suriah menjadi milik Bani Seljuk. Antioquia menyerah pada tahun 1084 dan pada tahun 1092 tidak ada satupun kota besar di Asia yang dikuasai oleh Kristen. Para penguasa di Eropa mulai khawatir dengan kebangkitan kekuatan dari timur itu akan mengganggu kestabilan negara-negara di wilayah barat, khususnya Eropa. Mereka beranggapan harus segera menghentikan pergerakan orang-orang Muslim jika mereka tidak ingin kekuasaannya terganggu. Hal ini diperparah dengan aturan dari Bani Seljuk yang membatasi dan memperketat ziarah umat Kristen ke Yerusalem. Hal ini mendorong umat Kristen untuk mendapatkan kebebasannya kembali dengan berusaha merebut Yerusalem dari tangan kaum Muslim. Kaisar Bizantium Alexios mawas diri pihaknya tak mampu memerangi Turki sendirian. Meskipun ada persaingan antara Kristen Timur dan Kristen Barat selama berabad-abad, Alexios yakin bahwa hanya persatuan Kristen yang dapat mencegah keruntuhan Kekaisaran Bizantium. Dia mengirimkan permohonan kepada Paus Urban II di Roma untuk meminta bantuan berupa pasukan ekspedisi yang bisa membalikan keadaan dan memperoleh kembali daerah-daerah yang erat sejak pertempuran Manzikert. Atas nama Kristus, Paus Urban memanfaatkan kesempatan ini untuk mengerahkan pasukan Kristen pan-Eropa yang berjumlah hingga puluhan ribu orang. Namun, Paus Urban II tak berniat membantu Alexios atau bahkan melawan Turki. Dia mengarahkan tujuan ke Yerusalem, sambil mengutuki fakta bahwa Yerusalem telah terjatuh ke depan ke tangan Muslim sejak kekhalifahan Umar. Paus Urban II menyeru kepada seluruh umat Kristen untuk mendukung ekspedisi penaklukan Yerusalem dan mendirikan kerajaan Kristen Latin di Palestina di bawah otoritas kepausan. Pasukan Urban pelan-pelan terkumpul hingga pada tahun 1096 dan 1097, pasukan yang dipimpin bangsawan dan kesatria itu mulai bergerak ke Eropa Timur dari Prancis, Jerman, dan Italia. Sepanjang perjalanan, sejumlah besar orang Yahudi Eropa dibantai akibat semangat keagamaan yang dikobarkan gereja. Nah, sebenarnya selama periode 1095 sampai 1291 ada 9 periode perang salib dalam catatan sejarah dan penjelasannya. Akibat dari perang ini, tentu saja jumlah orang Yahudi yang terbunuh makin banyak dan terjadi peristiwa diaspora atau penyebaran penduduk Yahudi yang mengungsi ke berbagai negara di seluruh dunia. Kita lanjut ya, di tahun 1897 Masehi dimulai Kongres Orang Yahudi di Diaspora, penduduk asli suatu negara yang tersebar di luar negeri, pertama di Basel, Swiss. Herzl mulai dikenal dengan gagasan Zionisme yang sama dengan Aliyah orang Yahudi kembali ke Israel. Tahun 1904 sampai 1914 terjadi Aliyah kembalinya orang Israel ke tanah Kanaan, kedua dari Rusia dan Polandia. Di tahun 1909 kibbutz, kampung Yahudi yang terintegrasi secara sosial ekonomi pertama dibangun di Degania, Tel Aviv. Di awal abad 20 ini, Ottoman kalah dari Inggris setelah 400 tahun berkuasa di Israel. Hal ini menandai runtuhnya kekhalifahan Islam terakhir. Di tahun 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang isinya adalah sebuah pernyataan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Britania saat Perang Dunia I yang mengumumkan dukungan untuk pendirian tanah air bagi orang Yahudi di Palestina, yang saat itu merupakan sebuah kawasan Utsmaniyah dengan populasi minoritas Yahudi. Dengan runtuhnya kekhalifahan Islam, maka di 1918 sampai 1948 Inggris berkuasa atas Israel. Sepertinya Inggris mendukung Israel merdeka, bahkan konon Ratu Elizabeth II memiliki darah Yahudi.
Selanjutnya, banyak sisa Israel dari pelarian ke negara-negara lain kembali ke Israel, termasuk antara 1919 sampai 1923 Aliyah atau kembalinya sisa Israel ketiga dari Rusia. Tahun 1921, Liga Bangsa-Bangsa setuju tanah Israel untuk orang Yahudi. Untuk pertama kalinya tahun 1924, Technion Institut Teknologi Israel berdiri di Haifa. Tidak hanya itu, di tahun 1925, Universitas Hebrew berdiri di Yerusalem. Antara tahun 1939 sampai 1945 terjadi Perang Dunia Kedua. Karena Israel waktu itu ada di bawah kerajaan Inggris, maka di tahun 1944 Jewish Brigade dibentuk sebagai bagian dari pasukan Inggris. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II di tahun 1947, pendirian negara Arab Palestina dan Yahudi Palestina di tanah Israel diajukan ke PBB. Yahudi Palestina, Israel menerima pembagian tanah tersebut. 14 Mei 1948, kekuasaan Inggris berakhir. Wilayah Yahudi Palestina sah menjadi Israel. Namun perjuangan orang Israel untuk menjadi negara merdeka tidak mudah. Satu hari setelah merdeka, di tanggal 15 Mei 1948, Israel diperangi 4 negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, Libanon, dan Suriah. Tidak ada Palestina ikut berperang. Selama kurun waktu Mei 1948 sampai Juli 1949, Perang Kemerdekaan Israel gencatan senjata dengan Mesir, Yordania, Suriah, dan Libanon. Yerusalem dibagi di bawah Yordania, Yerusalem Timur, dan Israel, Yerusalem Barat. Tidak pernah Yerusalem Timur menjadi milik Palestina. Berdirinya kembali negara Israel menggerakkan banyak orang Israel yang selama ini berada di luar negeri untuk kembali ke tanah tercinta. Di antara tahun 1948 sampai 1952 terjadi aliyah dari Eropa dan negara Arab, Irak, Maroko, Yaman. Di tahun 1949, Israel menjadi anggota PBB ke-59. Efek dari gencatan senjata di tahun 1949 ternyata masih menimbulkan ketidakpuasan oleh negara Arab. Di tahun 1967 terjadi Perang 6 Hari. Israel dikeroyok negara-negara Arab, namun Israel menang dan merebut Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan, Sinai, dan Gaza kembali ke tangan Israel. Gaza adalah kota warisan suku Yehuda. Justru dari Perang 6 Hari ini, malah Israel kembali mendapatkan tanah lama yang dulu merupakan warisan nenek moyang Raja Daud, namun sempat lepas dari Israel karena mereka terbuang jauh dari negerinya selama berabad-abad. Kemenangan Israel dalam Perang 6 Hari tahun 1967 mengakibatkan Israel kemudian memperluas 4 kali luas wilayah yang dikuasainya. Mesir kehilangan semenanjung Sinai dengan luas 23.200 mil persegi dan jalur Gaza, Yordania kehilangan tepi barat dan Yerusalem Timur, dan Suriah kehilangan dataran tinggi Golan yang strategis. Ketika Anwar el-Sadat menjadi presiden Mesir pada tahun 1970, ia menyadari bahwa Mesir tidak dapat melanjutkan peperangan dengan Israel karena ekonomi negara tersebut yang sedang terpuruk. Sadat ingin menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kembalinya semenanjung Sinai, namun setelah kemenangan Israel tahun 1967, tidak mungkin perdamaian dengan Israel akan menguntungkan Mesir. Sadat kemudian menyusun rencana berani untuk menyerang Israel lagi. Meskipun jika serangan tersebut tidak berhasil, Sadat berusaha meyakinkan orang Israel bahwa perdamaian dengan Mesir diperlukan jika tidak ingin mengalami serangan terus-menerus. Pada tanggal 6 Oktober 1973, dengan harapan untuk mendapatkan kembali wilayah yang hilang yang diduduki Israel selama Perang Arab-Israel pada tahun 1967, pasukan Mesir dan Suriah melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Israel saat Yom Kippur, hari suci dalam kalender Yahudi. Menyerang pasukan pertahanan Israel secara mengejutkan, pasukan Mesir memukul mundur pasukan Israel jauh ke semenanjung Sinai, sementara Suriah berjuang untuk menduduki kembali dataran tinggi Golan yang dikuasai oleh Israel. Israel kemudian melakukan serangan balasan dan merebut kembali dataran tinggi Golan. Sebuah gencatan senjata akhirnya diberlakukan pada tanggal 25 Oktober 1973. Perang Yom Kippur kemudian dimenangkan oleh Israel. Meskipun demikian, Israel harus menderita kerugian yang besar. Pada bulan April 1974, Perdana Menteri Israel, Golda Meir, mengundurkan diri setelah serangkaian kritik bahwa pemerintah kurang persiapan menghadapi pasukan Arab sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa dari orang-orang Israel. Meskipun Mesir telah kembali menderita kekalahan dari Israel, citra Mesir dalam pertempuran meningkatkan prestis Sadat di Timur Tengah dan memberinya kesempatan untuk mencari kedamaian. Pada tahun 1974, satu dari dua perjanjian perdamaian Mesir-Israel dilakukan mengakibatkan kembalinya bagian Sinai ke Mesir.
Pada tahun 1979, Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin menandatangani perjanjian perdamaian lanjutan antara Mesir dan Israel. Pada tahun 1982, Israel memenuhi perjanjian damai 1979 dengan mengembalikan Semenanjung Sinai ke Mesir. Bagi Suriah, Perang Yom Kippur adalah sebuah bencana. Gencatan senjata Mesir Israel yang tak terduga mengekspos Suriah pada kekalahan militer dan Israel merebut lebih banyak lagi wilayah di dataran tinggi Golan. Pada tahun 1979, Suriah kemudian mengajak dan mendukung negara-negara Arab lainnya untuk mengusir Mesir dari Liga Arab karena dianggap sebagai pengkhianat dan mementingkan diri sendiri. Nah, akhirnya selesai sudah serial Israel Fallen. Kelanjutan dari sejarah sudah bisa kita ketahui bersama dan Israel sudah sangat maju sampai dengan hari ini. Masih ada gejolak di tanah Gaza dengan pihak Palestina, namun tidak akan kita bahas di episode Israel Fallen. Demikian fakta Alkitab mengenai kejatuhan Israel. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like, apalagi di komen, karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami.